Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Restio Priatmoko dengan NIM akhir 215 dari kelas 4F program studi PGSD. Di sini saya akan membuat video media pembelajaran pada mata kuliah media dan sumber belajar. Di sini media saya menggunakan papan matching card yang berjudul Susunlah Ceritaku. Jadi ini terdapat papan yang dilapisi menggunakan kain flanel dan nantinya ditempelkan medianya atau materi seperti contoh pada tokoh, nanti ditempelkan beberapa foto tokoh yang sesuai dengan apa yang terjadi, apa yang ada di materi. Alat dan bahan yang saya gunakan itu menggunakan karton untuk dasarannya. Karton dipotong menjadi ukuran 60 kali 20 cm, itu 60-nya tingginya, 20 cm lebarnya. Mengapa saya menggunakan karton? Karena yang mudah dan lebih rapih dibanding menggunakan kardus bekas atau semacamnya. Bahan selanjutnya itu ada alat dan bahan yang saya gunakan itu ada lem tembak. Jadi bisa diganti menggunakan kardus bekas atau sejenisnya seperti triplek yang seperti papan ini, yang mudah ditemukan di sekitar kita. Nah, selanjutnya ada materinya. Saya print menggunakan kertas, harusnya kertas foto, cuman tadi di fotokopian nggak adanya kertas cover, jadinya saya mengeprint menggunakan kertas cover. Tapi ini sebagai opsi saja karena yang bagus sebetulnya menggunakan kertas foto. Baik, untuk selanjutnya cara penggunaan medianya yaitu yang pertama terdapat beberapa kartu seperti ini. Nanti kita cocokkan agar menjadi sebuah paragraf cerita pendek sehingga bisa menjadi pembelajaran pada. Oh iya, materi yang saya gunakan itu bahasa Indonesia kelas 4 semester 1. Yang saya pakai itu pada bab cerita pendek. Lem tembak. Alat yang saya gunakan itu ada lem tembak, ada velcro, dan sudah gunting dan penembak lem. Oke, langsung saja saya contohkan, saya praktekkan. Di sini terdapat ada kolom kotak tokoh, orang-orang yang ada di dalam cerita, terus tempat atau terjadinya peristiwa. Yang selanjutnya ada peristiwa atau kejadian, rangkaian kejadian dalam cerita. Yang selanjutnya ada pesan atau amanat yang terakhir. Jadi di sini kita anak-anak nanti disuruh melihat dulu gambarnya. Apakah di sini ada ceritanya atau hanya gambar anaknya saja, sehingga nanti tinggal menempelkan pada di sini kan sudah ada velcro-nya, nanti tinggal ditempelkan di sini gitu. Misalkan contoh kayak gini, seperti itu. Oke. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada foto Doni. Tempelkan di sini. Ada Sinta. Tempelkan di sini. Ada Raka. Tempel di sini. Dan yang terakhir ada Alia. Tempelkan di sini. Oke, selanjutnya sudah tertempel seperti ini. Kita masuk pada tempatnya. Jadi cerita awalnya itu
terdapat ruang seni. Ada perpustakaan dan kelas. Selanjutnya untuk peristiwa. Jadi dalam peristiwa ini terdapat cerita pendeknya yang nantinya siswa itu belajar untuk melatih apakah bagian ini sudah benar menceritakan sebuah peristiwa atau belum. Jadi nanti siswa itu siswa itu menjadi paham bagian-bagian yang sudah sesuai dengan bagian isi cerita ataupun cuma tempat kejadian. Yang pertama itu terdapat ada cerita yang Alia kehilangan tempat pensilnya di kelas. Ini pada awal cerita. Nah, kemudian Alia menceritakan kepada teman-temannya. Teman-temannya membantu mencari kotak pensilnya Alia. Dan akhirnya Alia menemukan kotak pensilnya di ruang seni. Nah, jika kotak peristiwa atau cerita sudah terisi, yang selanjutnya adalah pesan atau amanat yang ada pada cerita pendek tersebut, yaitu adalah tokoh tolong menolong dan kerjasama membuat masalah lebih mudah diselesaikan. Nah, jadi hasilnya seperti ini, dan ini hanya contohnya satu cerita pendek. Nanti bisa nanti bisa dikembangkan atau dibuat menjadi cerita pendek yang lainnya, sehingga menyesuaikan jumlah peserta, menyesuaikan dengan siswanya. Apakah sudah disesuaikan dengan siswanya? Misalkan ada 5 cerita pendek, nantinya bisa di print dan dipotong lagi, nanti kita diacak lagi supaya lebih banyak pilihannya, dan nanti siswanya bisa lebih interaktif lagi. Mungkin sekian presentasi hasil media yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.